Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Rizky dengan NIM A1D5230079. Pada video ini saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan dengan judul Interaksi Sosial dan Psikologi Komunikasi dalam Lingkungan Digital. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan yaitu pengaruh media sosial pada interaksi sosial, psikologi komunikasi dalam ruang digital, dan aplikasi pembelajaran digital abad 21. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu atau seseorang dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia harus selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Menurut Haboner, dalam Gerungan tahun 2010, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, ataupun memperbaiki kelakuan individu yang lain, ataupun sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa kelangsungan timbal baliknya interaksi sosial dua atau lebih manusia itu. Di dalam sebuah interaksi sosial, diperlukan adanya sebuah komunikasi, yaitu proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dan decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Di era digital saat ini, komunikasi antar manusia tidak luput dari peranan media sosial. Media sosial adalah teknologi media komunikasi di mana penggunanya dapat berkomunikasi secara massal dengan mudah. Pada umumnya, media sosial digunakan oleh pengguna individu untuk berbagi kabar berita, keluhan, maupun pencapaiannya, baik berupa teks, audio, maupun video, baik dalam rangka bersyukur ataupun untuk mengabadikan momen tersebut. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat, dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Jika dilihat dari sisi interaksi sosial, pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi karena semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial. Maka interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang. Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi hal yang menjadi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat langsung secara cepat, dan biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial, diantaranya yang pertama menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Lalu yang keempat, menimbulkan konflik, masalah privasi,
rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan atau equilibrium, hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpan dari norma-norma yang ada. Psikologi komunikasi dalam ruang digital merupakan studi yang membahas interaksi manusia melalui platform online dan media sosial. Dalam era digital, dinamika komunikasi telah mengalami transformasi signifikan, mempengaruhi cara individu berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk hubungan. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah pesan-pesan yang disampaikan melalui kata-kata tertulis atau diucapkan dalam ruang digital. Sementara komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh yang kadang tidak terungkap secara langsung dalam komunikasi digital, namun tetap mempengaruhi persepsi dan pemahaman. Sementara itu, hal yang akan terjadi pada efek psikologis komunikasi secara digital, yaitu yang pertama kesepian dan isolasi. Meskipun terhubung secara digital, beberapa individu mungkin merasa kesepian atau terisolasi karena kurangnya interaksi secara langsung. Yang kedua, depresi dan kecemasan. Paparan terhadap konten negatif atau perbandingan sosial di media sosial dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Ketiga, perilaku kecanduan. Penggunaan berlebihan terhadap media sosial dan teknologi digital dapat menyebabkan perilaku kecanduan yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Di era digital abad 21, aplikasi pembelajaran telah menjadi salah satu alat utama dalam mengubah landscape pendidikan secara menyeluruh. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi pembelajaran digital telah merevolusi cara kita belajar dan mengajar, membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan. Aplikasi pembelajaran digital memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Dengan tersedianya materi pembelajaran secara online, siswa dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis dapat mengakses sumber belajar yang sama dengan mudah. Hal ini memecahkan hambatan geografis dan ekonomis yang seringkali menjadi penghalang dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, aplikasi pembelajaran digital memungkinkan personalisasi pembelajaran. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data, aplikasi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar individu setiap siswa. Ini memungkinkan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Tidak hanya itu, aplikasi pembelajaran digital juga membawa pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Melalui fitur-fitur seperti video pembelajaran, simulasi, dan permainan pendidikan, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, memperkuat pemahaman konsep, dan meningkatkan motivasi belajar. Namun, di balik semua keuntungan ini, tantangan juga muncul. Salah satunya adalah perlunya memastikan akses yang adil dan merata terhadap teknologi bagi semua siswa. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi pembelajaran digital secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi divisi digital ini agar semua siswa dapat merasakan manfaat dari aplikasi pembelajaran digital.
Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.